Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama kami di A News. Bersama dengan saya, presenter kesayangan Anda, Muhammad Akbar Prasetya, dengan nomor ID 213300516028. Kami akan menemani Anda selama 7 menit ke depan dengan berita yang terkini dan kontroversial. Pada berita kali ini, kami akan membahas seputar mengenai hukum laut, udara, dan juga ruang angkasa, yang nantinya akan lebih terfokus kepada hukum udara dan juga ruang angkasa. Berita kali ini merupakan rekomendasi dari salah satu orang ternama yang cukup populer di publik, yaitu Bapak Ogien Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPR, CML, CME, CMLC. Nah, untuk lebih jelasnya ada di bawah. Terima kasih ya Pak, dosen saya tuh. Hari ini terdapat dua topik pembahasan utama kita. Yang pertama, baru-baru ini datang dari negeri si paling misterius, Korea Utara, yang kembali membuat geger publik dengan meluncurkan rudal balistik yang telah melalui sejumlah wilayah di sekitarnya. Selain itu, kami juga akan membahas mengenai perang Korea bersaudara yang saling mengirimkan balon satu sama lain. Karena saya bukan pakarnya, maka akan saya serahkan kepada ahlinya. Tanpa basa-basi lagi, berikut liputan. Pagi. Oh, nama saya Bapak Langit. Saya adalah ahli dari segala ahli. Senyamannya aja sih mas. Tapi kalau bisa, yang bagusan dikit panggilannya. Oh, masalah rudal balistik yang baru-baru ini Korea Utara luncurkan itu sebenarnya bukan yang pertama kali, Mas. Sepengetahuan saya atau seingat saya, dulu beberapa tahun silam Korea Utara juga pernah melakukan hal yang sama dengan rudal yang sama. Hubungan antara Korea Utara dan juga Amerika itu kurang baik atau sedang bersitegang, sehingga Kim Jong Un itu tuh sempat memberikan ancaman kepada Amerika akan meratakan pangkalan militernya. Masalah ancaman itu tuh bukan sekedar omon-omon, bukan sekedar ngomong doang. Akhirnya dia benar-benar meluncurkan misil itu ke pangkalan militer Amerika. Misil itu berhasil menempuh atau melalui jarak sekitar 2.700 km dan dengan ketinggian 5.500 km dari atas permukaan laut. Jarak segitu itu tuh berhasil melalui beberapa wilayah, salah satunya Laut Jepang. Nah, setelah beberapa minggu kemudian, karena masih bersitegang antara kedua negara tersebut, akhirnya Kim Jong Un atau Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik atau misil tadi ke Amerika dengan jarak tempuh yang lebih jauh daripada rudal yang pertamanya. Bersinggungan sama dua hal ya. Selain dengan ruang udara dengan ketinggian seperti itu sebenarnya juga telah memasuki cangkupan ruang angkasa. Secara hukum, sebenarnya meskipun Korea Utara itu terkenal dengan negara yang tertutup dan misterius, berdasarkan sejarahnya Korea Utara itu pernah meratifikasi beberapa perjanjian, yang dimana Korea Utara itu pernah meratifikasi yang pertama Konvensi Chicago tahun 1944 atau Chicago Convention, dan juga hukum luar angkasa yaitu The Outer Space Treaty tahun 1967. Dua perjanjian internasional itu pernah mereka ratifikasi atau mereka tanda tangani dan sepakati, sehingga mereka itu termasuk ke dalam negara yang meratifikasi hukum atau perjanjian internasional, yaitu dua itu tadi. Untuk masalah dasar hukumnya, karena mereka sebagai negara yang terratifikasi dua perjanjian tadi, perjanjian internasional, semestinya mereka juga harus mematuhi atau menaati dua aturan tersebut ya. Nah, tapi sebenarnya jadi permasalahan oleh para ahli, karena rudal balistik Korea Utara itu tadi bersinggungan dengan dua ruang, yaitu ruang udara dan juga ruang angkasa. Jadi para ahli itu sempat bingung dan mempertanyakan, sehingga terjadinya polemik
apakah rudal atau misil yang diluncurkan oleh Korea Utara itu termasuk ke dalam hukum udara atau lebih ke hukum ruang angkasa, karena kan telah memasuki ruang angkasa. Sebagai pengamat dari kasus tersebut, tentunya saya juga berusaha untuk menilai ya. Seharusnya Korea Utara itu harusnya izin terlebih dahulu dengan negara tersebut untuk melintasi ruang udara mereka. Untuk masalah yang baru-baru ini terjadi juga dimulai dari Korea Selatan yang mengirimkan sejumlah bentuk protes terhadap Kim Jong-un atau Korea Utara dengan mengirimkan balon-balon propaganda-propaganda semacam kultur-kultur Korea. Tentunya kultur-kultur Korea Selatan dan Korea Utara kan berbeda. Ketika mereka mengirimkan kultur mereka ke Korea Utara, itu sama saja mengancam stabilisasi internal mereka. Akhirnya, Korea Utara pun memberikan balasan hal yang serupa kepada negara Korea Selatan, yang dimana Korea Utara juga mengirimkan sekitar ratusan balon ke Korea Selatan yang berisi sampah-sampah dan juga feses atau tinja. Sebenarnya jika ditinjau dari sisi hukum internasional, itu sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut, di situ kan terdapat aturan bahwa ruang udara yang ada di atas suatu wilayah teritorial negara itu merupakan hak eksklusif mereka, yang dimana negara-negara lain tidak boleh mengganggu-gugat hal tersebut. Sehingga apabila mereka ingin melalui atau mengirimkan suatu hal pada ruang udara suatu negara, itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh negara tersebut. Itu balon-balon ke Korea Selatan berisi sampah dan juga tinja, yang tentunya itu kan bisa berbahaya untuk keselamatan publik. Sehingga jika berdasarkan kesimpulannya, dua topik tadi sebenarnya berdasarkan perjanjian internasional itu melanggar hukum Konvensi Chicago 1944. Ya, sekian. Terima kasih.